Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Teman-teman mahasiswa yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah, selalu semangat untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Marilah kita bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semoga kalian terus bisa kuliah sampai S2, S3 ya. Sukses dalam karir maupun dalam kehidupan yang lainnya. Marilah kita mulai dengan bacaan Fatihah. Al-hadiniyah biridai ta'ala wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqadai hajatina min faidi dunya wal akhirah. Fatihah. Iya kan aku dua yang Semoga dengan bacaan Fatihah tadi apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sholawat dan salam adalah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meniru semua jauh sehingga nanti di Yaumul Qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu ta'aruf ya. Tak kenal maka tak sayang, maka saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu dan tentunya nanti juga kalian akan memperkenalkan diri kalian. Kan tetapi kalian nanti saya beri kesempatan untuk memperkenalkan di lewat e-learning saja. Nanti akan saya buatkan folder ya khusus untuk perkenalan kita. Nih, yang pertama ta'aruf, yang kedua adalah kontrak perkuliahan kita. Kemudian yang ketiga adalah SAP ya atau RPS, rencana pembelajaran kita selama 1 semester ini. Apa yang kita lakukan? Kalau Anda mempunyai usul atau ide bisa Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Intinya kita memang harus memiliki rencana apa yang kita lakukan selama 1 semester ini agar apa yang kita capai ini sesuai dengan tujuan dan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Untuk itu singkat saya kenalkan profil saya. Ada yang sudah kenal saya? Belum ya? Ya, belum kenal saya ya. Memang saya orang yang belum terkenal ya. Seperti siapa yang terkenal itu ya? Gus Baha kenal semuanya ya. Memang susah jadi orang terkenal itu susah. Harus memperkenalkan diri. Apa ini? Taruh di mana ini profil saya? Ya tampak ya di layar ya. Mana profil saya? Ini ya profil saya. Nanti kalau kurang jelas ada yang bawa laptop akan saya share di grup untuk ditampilkan melalui laptop. Baik, ini nampak ya profil saya ya. Jelas apa buram? Gak sedikit buram ya. Ya ada yang bawa laptop. Ya tidak apa-apa. Sudah absen di e-learning?
Bisa masuk ya? Ya, absen saya buka 1 jam sebelumnya ya. Berarti 10.20, 9.20 sudah saya buka ya. Berakhir jam 12. Nih ya, baik saya lanjut ya. Atau ada yang bawa laptop? Ini mboten enten wis padha kabeh gawe HP ya. Saya juga memakai HP. Baik ini profil saya. Ya nama saya itu sesuai yang disiakat ya. Kemudian tempat tanggal saya itu Jombang ya, 2 Mei 85. Ada yang dari Jombang? Nggak ada ya, dari Jombang nggak ada. Kemudian tinggal saya di Gresik. Ada yang dari Gresik? Tidak ada juga ya. Ini dari luar daerah tersebut. Dari Kediri banyak ya? Ada ya, dari Kediri ya. Nanti akan saya lihat ya di e-learningnya alamatnya. Ada yang sudah menikah? Belum ini. Nggak ada ya. Hampir ya. Ya masih muda. Eman lapo ya. Ya, ditata sama istri juga tidak apa-apa. Ya, yang golek sing gelem. Yang penting sesuai dengan jalannya ya. Sesuai dengan ridho Allah, sesuai dengan syariatnya. Dan Anda merasa sudah mampu bagi yang laki-laki. Yang perempuan sudah merasa cocok ya. Mau membantu untuk menyelesaikan perkuliahan ya. Sampai selesai syaratnya adalah sampai selesai ya, silahkan tidak apa-apa. Itu istri saya, kemudian anak saya, nomor HP saya yaitu yang di grup Facebook, Instagram. Saya jarang kurang aktif di Facebook ya. Kemudian sekolah saya itu MI, MTS, aliyah di Jombang semuanya, S1, S2 di Kairo, S3 di Surabaya ya. Baru selesai tahun ini. Sehingga gelar masih belum tercantum di akademik. Kemudian ini pendidikan non formal saya ya, pernah mondok di Tebuireng. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk menghafal ayat-ayat suci. Tinggal menjaganya ini yang berat. Memang pahalanya juga luar biasa karena bukan ayat sembarangan. Yang Al-Quran yang terjaga, bahkan kalau dibandingkan dengan agama yang lain, belum ada yang mengalahkan seperti Al-Quran. Sampai saat ini belum ada yang mengalahkan ya. Berapa halaman itu banyak orang yang hafal, tetapi coba selain Al-Quran nggak ada yang hafal. Kitab Injil nggak ada yang hafal. Tapi luar biasa Al-Quran ya. Memberi manfaat baik dohir maupun batin atau yang lainnya apabila kita mau membaca dan mengamalkannya. Tuh, maka nanti teologi Islam pun sumbernya yaitu bersumber dari Al-Quran yang dimana dikembangkan oleh akal. Karena argumentasinya didukung oleh akal atau pemahaman dari ayat-ayat suci Al-Quran. Itu pendidikan non formal saya. Kemudian pernah belajar di Ministry of Higher Education Kingdom of Saudi Arabia ya, itu yang cuma belajar di Bandung ya, tidak di Saudinya. Tapi juga alhamdulillah yang pengalaman kerja saya pernah melaksanakan ibadah haji bahkan sebagai panitia ya, panitia sing ngewangi yang membantu penyelenggara ibadah haji itu pada tahun 2012 ya, bisa melaksanakan ibadah haji tahun 2012 tuh. Kemudian juga ini banyak pengalaman saya ya, penyuluh agama itu sebelum saya diangkat menjadi PNS, saya sudah berkecimpung di Kementerian
agama ya, KUA di Gresik ya. Setelah itu saya pindah ke Kediri, akan tetapi masih tetap domisili di Gresik ya. Kalau offline itu biasanya saya Jumat malam itu tiba di Gresik, Senin pagi itu berangkat ke Kediri, itu biasanya seperti itu. Dosen di yang Kediri sama dosen di beberapa kampus di swasta. Itu salah satu tulisan saya dan lain sebagainya. Mungkin nanti lebih jelasnya itu adalah ya bisa lewat dialog atau diskusi pada season selanjutnya. Ini ya, mengenai profil saya, nanti bisa profil Anda bisa Anda kenalkan lewat e-learning. Kemudian itu tadi adalah ta'aruf. Yang kedua ini teologi Islam ya. Teologi Islam. Apa ya? Teologi Islam itu apa? Teo sama logos. Ya, ini teologi Islam. Ini yang kita rencana pembelajaran satu semester ini adalah ini mahasiswa mampu memahami sejarah persoalan teologi klasik dan tokoh-tokohnya serta perkembangan pemikiran ulama menyangkut prinsip-prinsip pemikiran teologi Islam sehingga memiliki sikap toleran dan dalam menghadapi perbedaan prinsip-prinsip pemikiran teologi internal umat Islam. Ya ini memang masalah teologi ini ya, ini di kondisi internal ya, ini khusus yang kita bahas adalah problematika umat Islam itu sendiri ya. Pemahaman-pemahaman tentang teologi, tentang ketuhanan ya, tentang kenabian, tentang kitab suci, tentang hari yaumul kiamah ya, tentang konsep-konsep akidah ya. Ini kalau di era modern ini muncul seperti NU, seperti Muhammadiyah ya. Atau yang lainnya ada Persis, ada Wahabi dan lain sebagainya. Ini semuanya itu berangkat dari beberapa persoalan teologi dan tentunya ada yang membawanya atau tokoh-tokohnya ya. Kalau hal ini tidak kita bendung, maka akan terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Tidak akan muncul sikap toleran, sikap tasamuh, sehingga saling mengkafirkan. Kalau ada pemahaman yang mengatakan kalau kafir itu boleh dibunuh, bahkan itu jihad fisabilillah, nah ini akan sangat berbahaya mengenai aliran-aliran ini. Untuk itu dari berbagai macam problematika tersebut maka perlu kita menggali bagaimana aliran-aliran tersebut itu muncul, kemudian siapa tokoh-tokohnya. Akan tetapi yang kita fokuskan pada mata kuliah ini adalah tentang teologi Islam yang klasik. Klasik itu dalam batasan sebelum peristiwa ini terjadi sebelum 1500 Masehi, itu dikatakan sebagai klasik ya. Ada yang mengatakan 1300 ya, ada yang mengatakan 1500 sebelum tahun itu dikatakan sebagai tahun klasik. Kalau tahun sekarang 2021 itu sudah dikatakan sebagai modern. Apalagi kalian lahir rata-rata tahun 2000 ya. Itu kalian berarti anak yang modern ya, menguasai teknologi dan lain sebagainya ini. Pemikirannya juga modern. Akan tetapi dalam perkembangannya munculnya aliran-aliran di era modern ini masih dipengaruhi oleh aliran-aliran klasik. Di antara saya contohkan ya, kayak NU itu akidahnya terus terang itu adalah menyatakan di dalam muktamarnya itu adalah akidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian fikihnya itu adalah madzhabul arba'ah, tapi didominasi oleh madzhab Syafi'i. Padahal dalam
landasannya itu adalah madzhabul arba'ah. Itu. Jadi masih beberapa aliran klasik itu masih eksis ya, seperti Syiah itu masih eksis ya. Khawarij itu memang tidak ada di era modern itu yang dengan terus terang mengatakan kalau saya itu khawarij. Akan tetapi doktrinnya itu masih berkembang ya. Yang sedikit-sedikit mengkafirkan itu adalah doktrin dari khawarij ya. Sedikit-sedikit memusyrikkan itu khawarij ya. Kemudian ada juga yang sangat toleran sekali seperti Murji'ah ya, walaupun tidak ada yang mengatakan kalau saya adalah golongan Murji'ah, tetapi alirannya itu ada yang pemahamannya sampai sekarang itu masih mirip Murji'ah. Mereka masalah urusan keimanan, urusan ketuhanan, kafir, musyrik itu bukan urusan umum, tetapi itu masuk ranah pribadi, sehingga aliran Murji'ah tersebut itu tidak berani untuk mengatakan kalau Anda kafir, kalau Anda musyrik, itu terserah Tuhan. Biarkan nanti Allah yang akan mengadilinya di yaumul qiyamah nanti. Itu adalah salah satu pemahaman Murji'ah. Nanti juga ada efeknya. Kalau pemahaman Murji'ah seperti ini, bagaimana efeknya? Seperti Jabariyah dan Qadariyah ya. Kalau Jabariyah itu pasrah total, ya, pasrah total, wis kabeh iku apa jare pangeran ya. Sehingga terkesan orang-orang seperti ini itu malas ya. Tetapi ada Qadariyah yang begitu semangat ya. Mu'tazilah ya, mirip dengan turunan dari Mu'tazilah yang begitu semangat bahwa apa yang aku pikir itu akan terwujud ya, itu akal, yang mengatakan bahwa akal itu Tuhan kedua setelah Tuhan hakiki gitu. Dan yang tidak ada akal ya tidak mampu untuk melaksanakan apa-apa ya. Dan memang dalam hukum Islam pun kan syarat orang sholat itu adalah berakal ya. Kalau tidak berakal ya tidak wajib sholat ya. Akan tetapi kalau dalam pemikiran teologi itu yang membedakan adalah dalam porsi tertentu. Akal itu digunakan berapa persen, kemudian dalil nakli atau Al-Quran hadis itu penggunaan berapa persen itu nanti pada sumber teologi Islam atau aliran-aliran dalam Islam. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan beranggapan bahwa kajian tentang teologi Islam klasik ini sudah basi atau sudah bau, tidak layak untuk dipelihara atau dibuang saja ke sampah, tidak seperti itu. Tapi kajian ini tetap bertahan, tetap eksis, cuman ada yang tetap membawa nama tertentu seperti Syiah itu tetap eksis dengan PD-nya mengatakan kalau saya itu Syiah. Tapi ada aliran yang tidak membawa nama tersebut, tetapi doktrinnya itu masih tetap eksis seperti aliran-aliran terdahulu. Maka lebih jelasnya dari berbagai macam aliran tersebut akan kita kaji dalam satu semester ini ya. Baik nanti tentang konsep teologinya, sedikit tentang konsep af'alul ibad ya. Tentang ketuhanan juga nanti akan kita kaji dalam pertemuan yang terakhir. Itu deskripsi singkat tentang gambaran perkuliahan kita. Kemudian mengenai kontrak perkuliahan ya, kontrak belajar kita dibatasi hanya belajar cuma 4 bulan ya, tidak sampai 6 bulan. Pertemuan kita akan berakhir pada Desember ya. Mungkin bisa pertemuan kita dilanjut tidak event-event resmi ya, lewat WA atau diskusi hangat, atau ingin melanjutkan Pak, saya kemarin pada pembahasan mata kuliah teologi Islam ingin melanjutkan makalah saya agar bisa sampai ke jurnal. Oke, bisa, kita bisa diskusi, bisa lanjut yang benar-benar kalian ingin final sampai outputnya itu jurnal, itu bisa nanti bisa saya bantu asalkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kajian-kajian ilmiah, itu bisa, nanti bisa. Intinya kita hanya dibatasi 4 bulan saja bisa menyelesaikan pembahasan yang begitu rumit,
begitu bermasalah sampai sekarang kita diminta agar bisa memberikan solusi agar permasalahan tersebut tidak muncul lagi di era modern ini. Itu kontrak belajar kita itu tadi 4 bulan, kemudian di sini 16 pertemuan, kita potong 3, tidak ada presentasi, yaitu pertemuan pertama ini, kemudian pertemuan ke-8 kalau tidak salah itu UTS, kemudian pertemuan ke-16 kalau ini adalah UAS, di 16 dipotong 3 menjadi 13. Untuk itu saya berharap sekali dari teman-teman mahasiswa ini nanti membuat 13 kelompok. Jumlah kalian berapa jumlah kalian? Berapa jumlah kalian satu kelas ini? 25 apa berapa? Iya. Berapa? 25. Kurang lebih 25. Berarti nanti ada yang satu ya. Kalau 26, 13 kali 2 kan ini. 13 kali 2, 26. Ya, nanti membentuk ini ya, kelompok sebanyak 13, nanti dikirim ke saya, akan saya upload di e-learning. Kalau kelompok kita untuk pertemuan yang kedua dan selanjutnya sudah terbentuk. Itu ya, tugas kalian yang pertama adalah tadi perkenalan profil singkat kalian di e-learning, dibuat tulisan singkat boleh, langsung dicantumkan di e-learning boleh, berupa Word ya, nanti akan saya buatkan folder khusus. Kalau yang diketik itu sudah ada, tinggal ngeklik saja. Kemudian ini 13 pertemuan itu, 13 kelompok itu akan membahas tentang apa? Yang pertama pertemuan kedua nanti Rabu depan jam 10:20 sampai jam 12 itu akan membahas tentang pengertian teologi Islam, kemudian ruang lingkup teologi Islam, kemudian sejarah teologi Islam. Ya. Kemudian yang ini tadi sudah saya sedikit ungkapkan tentang pengertian teologi Islam itu bagaimana ya. Kalau teologi itu sebenarnya masih bersifat umum, ada teologi Kristen, ada teologi Hindu, ada teologi Buddha dan lain sebagainya. Kalau dalam Islam itu adalah istilahnya adalah yang khusus datang dari Islam itu adalah ilmu kalam. Mungkin Anda nanti bisa membahas antara perbedaan teologi Islam dengan ilmu kalam. Ya. Kalau ilmu kalam dari bahasanya saja itu sudah ilmu, itu sudah dari bahasa Arab. Kalam itu juga dari bahasa Arab. Ya, kalam tentunya adalah membicarakan tentang kalamullah. Ya. Kalamullah mengenai ketuhanan, mengenai kenabian, mengenai kitab-kitabnya. Ya intinya rukun iman yang keenam itu yang akan dibahas. Itu. Nah, maka ada istilah lain yang mengatakan ini adalah fikul akbar, yang itu yang mengatakan Imam Abu Hanifah ya. Itu fikul akbar ya. Fikul akbar. Kalau fikul asgor itu adalah fikih yang aplikatif, yang bersifat indrawi, yang bisa kita lihat dengan mata, bisa kita rasakan, itu namanya fikul asgor ya, yang buku-buku fikih itu fikul asgor. Kalau fikul akbar ini berkenaan dengan hati, berkenaan dengan keyakinan, berkenaan dengan keimanan, itu namanya fikul akbar, atau istilah dalam kajian kita teologi Islam, dalam kajian Islam sendiri ya muncul ilmu kalam itu. Biasa kitabnya Jawharut Tauhid ya, di dalam pondok-pondok pesantren itu Safinatun Najah ya, itu di dalam pondok kemasan itu sudah membahas tentang wujud, kidam, bakok, mukhalafatul hawadisi, itu sudah kita bahas, itu diantaranya dasar-dasarnya. Belum nanti pembahasan tentang ya alam kubur, kemudian yaumul qiyamah, surga dan neraka, nanti dihisab, itu adalah pembahasan mengenai ilmu kalam.
Itu ya bisa dipahami tentang pengertian teologi Islam, ruang lingkupnya juga, sejarahnya itu sebenarnya sudah muncul ya semenjak zaman Nabi itu muncul apa tidak itu ya. Coba semenjak zaman Nabi nanti bisa digali ya. Itu sudah ada itu tentang Khawarij, tentang Syiah itu sudah ada. Embrio dari aliran-aliran ini sudah muncul pemikiran-pemikiran, tetapi masih bisa terselesaikan. Baru puncaknya itu adalah ketika Khawarij itu ya. Kesempalan dari kelompok Syiah yang mengatakan Khawarij muncul 3 itu. Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Itu baru embrionya setelah Nabi meninggal, setelah Nabi wafat ya. Bahkan terjadi peperangan ini ya, bisa perang Siffin ya, perang antara keluarga ya. Ya, perang Jamal itu. Ini adalah konflik antara keluarga pun dipicu oleh beberapa aliran teologi Islam. Jadi kalau berbicara mengenai keimanan ini efeknya luar biasa ya, sampai bunuh membunuh dan lain sebagainya. Itu mulai dari awal dahulu dan sampai sekarang masih seperti itu. Kalau tidak ada seperti di Afghanistan ini Taliban yang sekarang ini terjadi, itu juga kan konflik internal umat Islam ya. Kalau dulu di Madura itu Syiah itu ya konflik internal umat Islam ya. Kalau sekarang NU Muhammadiyah itu sudah agak reda itu ya. Sudah ada MUI ya. MUI Majelis Ulama Indonesia itu yang mewakili seluruh aliran-aliran sudah dijadikan menjadi satu. Itu ada peredamnya. Jadi ada remnya ya. Ketika digas, kemudian direm, kemudian gasnya tadi itu dikendorkan sudah bisa. Tidak ada MUI itu. Itu kemudian secara kritisnya itu muncul ya, mengetahui secara pertumbuhan, kemudian pasca wafatnya Rasulullah, konflik sahabat dan kalangan umat Islam itu bisa Anda ungkapkan, kita diskusikan pada pertemuan yang ketiga, tentunya kelompok yang kedua. Pertemuan keempat Islam Sains Modern dan Ateisme ya. Ini saya masih yang keempat ini masih pernah saya rubah kayaknya, bukan ini. Dan nanti tidak saya rubah ya, tetap temanya ini. Jadi bagaimana Islam itu memandang tentang teologi, bagaimana Islam memandang tentang ketuhanan atau teologi itu bagaimana, kemudian sains modern itu memandang tentang ketuhanan itu bagaimana, memandang kemudian yang sebaliknya ateisme itu memandang tentang ketuhanan bagaimana, PKI itu apakah masuk ateisme, tidak percaya Tuhan atau bagaimana, itu bisa kita diskusikan pada pertemuan yang kelima. Dan lain sebagainya, teologi Khawarij, definisi doktrin, ajaran tokoh dan lain sebagainya itu bisa kita bahas sampai pada pertemuan yang ke-15 ya. Yang ke-15 itu kita membahas tentang konsep iman menurut berbagai aliran, itu terjadi perbedaan ya. Juga konsep keadilan Tuhan menurut berbagai aliran itu juga ada perbedaan. Setelah kita mempelajari, mengkaji tentang tokoh dan aliran tersebut, maka kita akan mengetahui konsep-konsepnya, kemudian kita ambil perbedaannya atau persamaannya sehingga kita muncul kesimpulan yang tegas mengenai konsep-konsep tersebut. Ini buku-bukunya juga sudah saya cantumkan ya. Ibrahim Al-Laqani, Al-Maliki, Jawharut Tauhid itu, kemudian Prof. Harun Nasution, Lirboyo itu juga mengeluarkan aliran teologi Islam ya. Ini buku-bukunya bisa Anda cari ya. Saya kira itu tema-tema yang akan kita bahas selama 1 semester. Saya sudah menjelaskan tentang profil, kemudian kontrak perkuliahan, kemudian RPS sudah saya jelaskan secara singkat. Itu kemudian yang selanjutnya adalah pelaksanaan perkuliahan kita, yaitu bagaimana berjalannya perkuliahan ini ya. Ada penilaian, ada UTS, ada absensi ya, ada keaktifan ya. Keaktifan itu saya ambil dari ini
Dari apa saya ambil dari aktif dalam diskusi tanya jawab ini. Tuh, yang masuk 13 ya. Yang lain ini kemana ini? Katanya 25, berarti masih kurang 7, 5, 12 ya. Hampir separuh yang tidak hadir ini ya. Semoga tidak ada halangan lagi di pertemuan yang akan datang ya. Yang nggak hadir 3, 4 itu wajar, tapi ini sampai yang tidak hadir ini 12 ya. Ada permasalahan apa nanti bisa kita cari solusinya bagaimana agar semua mahasiswa khususnya di kelas ini bisa hadir dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang fit, tidak ada halangan apapun, itu yang kita harapkan. Untuk itu perkuliahan yang ke depan adalah perlu kita sepakati, kita ini memakai media apa yang cocok menurut kalian, apakah hanya e-learning, apakah hanya WA saja, tapi e-learning menurut saya wajib. Yang wajib dicantumkan di e-learning itu apa? Saya mengarahkan adalah yang pertama absensi. Wajib itu ya. Mau tidak mau karena kalian sudah menjadi mahasiswa IAIN Kediri harus absen di e-learning, itu wajib ya. Semoga yang hadir di sini sudah absen semuanya. Apabila ada kendala, kalau kendalanya itu satu kelas, semuanya tidak bisa absensi, maka kesalahan itu adalah datang dari saya. Saya harus membetulkan di kelas tersebut apa kesalahannya. Di kelas kalian itu apa kesalahannya. Akan tetapi kalau ada salah satu kalian bisa masuk di kelas ini, maka kesalahan bukan di saya, tetapi di kalian ya yang tidak bisa masuk tadi. Tuh. Bagaimana? Semuanya sudah bisa absen ya, 13 orang ini? Caket ya. Ya, yang pertama adalah kata kunci adalah absensi. Ini sangat bermasalah kalau tidak bisa absen di kedepannya. Karena wajib hadir minimal 75%. Ya. Kalau online ini biasanya bisa dipolitisi oleh teman-teman itu ya. Terserah kalian ya. Memang kelemahan online seperti ini ya. Absen tok, mari ngono Google Meet dipasang, setelah itu ditinggal kemana-mana ya. Itu. Maka bagaimana nanti kita bisa memfasilitasinya bisa kita maksimal ya. Tuh, yang penting absen dulu. Yang saya nilai adalah dohir ya, masalah batin dan lain sebagainya saya tidak tahu batin kalian itu bagaimana. Juga online aktivitas kalian sekarang apa saya tidak bisa memantaunya itu. Yang saya pantau itu hanyalah zohirnya saja yang tampak ya. Kalau tampak hadir itu Google Meet ya saya anggap semuanya hadir ya. Itu ya absensi nomor 1. Kalau tidak bisa konfirmasi ke saya, kita selesaikan bersama. Kalau saya tidak bisa maka kita konsultasi ke bagian yang berwenang TIPD atau akademik. Itu absensi yang pertama. Kedua yang harus dilakukan di e-learning adalah mengupload tugas individu kalau ada. Seperti hari ini tugas individunya adalah membuat profil pribadi singkat, nama, alamat, asal sekolah dan yang atau mondok. Kalau ada, pernah mondok bisa diceritakan singkat tentang profil pondoknya atau pengalaman di pondok, pengalaman di sekolah bisa dikenalkan secara singkat. Dan yang terakhir adalah moto atau apa ya, pemikirannya atau motivasinya ya, baik mengenai kehidupan atau mengenai perkuliahan di IAIN Kediri ini bagaimana motonya itu bisa dicantumkan. Kalau moto saya yang selalu saya gembor-gemborkan, yang selalu saya ungkapkan adalah moto saya, bahagiakan orang tuamu maka Allah akan membahagiakanmu ya. Senyumkan orang tuamu maka Allah akan memberikan senyuman kepadamu. Ini kalau saya dekat masjid, pasti kalau adzan itu suaranya sangat terdengar. Baik, untuk selanjutnya saya akan tadi moto saya yaitu tadi itu adalah
bahagiakan orang tuamu. Itu yang pertama, kunci kebahagiaan di situ. Orang tua kita itu menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ada 3. Orang tua yang melahirkan kalian, melahirkan kita, ya kalian masih ini punya orang tua. Kalau masih hidup, bahagiakanlah, buatlah mereka senyum. Apa yang mereka inginkan Anda kabulkan atau Anda wujudkan, ya. Itu orang tua, ya. Orang tua yang pertama yang melahirkan, yang kedua yang memberi istri kepada kita. Tadi saya tanya kalian belum menikah, ya berarti belum punya mertua, yaitu sama dengan orang tua kita. Itu sama perlakukan seperti orang tua kita. Yang ketiga adalah orang tua kita itu adalah, kalau di pondok itu kiai kita, kalau di sekolah itu guru kita, kalau di kampus itu adalah dosen kita. Artinya buatlah dosen kalian itu senyum, insya Allah Allah akan menyenyumkan kalian, membuat kalian tersenyum. Kalau dosen kalian menangis, ya Allah akan membuat kalian menangis. Sebaliknya, jadi kuncinya di situ, ya, dosen adalah sebagai orang tua kalian di kampus. Dosen, kiai, guru itu adalah yang membangun mental kalian, ya, yang membangun jiwa kalian, ya, yang memberikan ilmu kepada kalian. Maka maksimalkan, ya, bagaimana kita bisa sama-sama berbahagia. Ya, 3 itu yang selalu saya usahakan sekuat tenaga, ya. Bagaimana saya bisa membuat ketiga tersebut tersenyum, ya. Itu saya juga masih berusaha untuk menyambung silaturahim kepada guru-guru saya, kepada kiai saya, kepada dosen saya. Itu saya berusaha secara fisik maupun secara via WA atau dan lainnya, saya berusaha untuk menyambung silaturahim. Itu mengenai moto, ya. Sudah, itu mengenai perkenalan di situ. Penyampaian materi tadi di e-learning itu tugas hari ini itu profil. Kemudian selanjutnya adalah untuk tugas selanjutnya adalah mengupload makalah di e-learning, membuat PowerPoint. Tuh, 2 itu diantaranya. Ada 3 lagi kalau kita presentasi lewat WA, maka saya wajibkan untuk mengupload video presentasi, kemudian di-share di WA, dan terakhir itu di-upload di e-learning. Tapi kalau memakai Google Meet, maka tidak ada tugas membuat video. Ya, cukup makalah dan PowerPoint presentasi seperti hari ini. Itu yang pelaksanaan perkuliahan kita selanjutnya, bisa lewat WA, bisa lewat Google Meet, ya, untuk presentasi. Tapi kalau e-learning wajib, ya itu yang dilakukan. Baik, itu penjelasan dari saya. Ada pertanyaan? Ya, silahkan. Atau sudah jelas? Sehingga tidak ada pertanyaan sama sekali. Iya, silahkan Mas Aminul. Namanya Mas Aminul atau siapa? Ya, Mas Aminul, yang ingin ditanyakan. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Tertentu. Ya, ada lagi pertanyaannya Mas Aminul. Ya, cuman gitu, ya. Alhamdulillah, ya. Luar biasa pertanyaannya ini, berat untuk menjawabnya ini, ya. Ah,
pengalaman saya yang saya lakukan adalah eh, Nabi sendiri itu adalah Al-Quran yamshi alal ard ya. Jadi Al-Quran yamshi alal ard ya. Yang dikatakan Al-Quran itu adalah yang bisa diucapkan ya, bisa diucapkan ya. Seperti yang Anda dengar ini namanya bacaan Al-Quran ya. Ini namanya bacaan Al-Quran atau Al-Quran sendiri itu ya seperti ini, bisa diungkapkan. Nah kalau yang masih berbentuk kertas itu bukan namanya Al-Quran, tapi yang betul itu adalah mushaf ya, mushaf, sohafa, sofah ya, atau kertas yang tersusun itu namanya mushaf. Jadi orang Indonesia, orang Jawa sendiri ini banyak yang perspektif yang salah ya. Tolong pundutkan Al-Qur'annya. Yang betul itu bukan Al-Qur'an, tapi yang betul itu tolong ambilkan mushafnya. Ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah ya. Itu saya singkat kalamullah. Kalam sendiri kalau dalam ilmu nahwu itu adalah al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya, ingat kalam yang dimaksud dengan kalamullah atau kalam itu sendiri dalam perspektif nahwu itu harus al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Yang dimaksud dengan lafaz itu adalah sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyah. Ya. Suara yang mengandung sebagian dari huruf hijaiyah. Jadi yang dimaksud Al-Quran itu sebenarnya harus mengeluarkan suara. Entah suara itu adalah fil sirri atau fil jahri. Tidak boleh suara itu fil qalbi ya, jeritan hati atau apa itu. Suara hati itu masih belum dikatakan suara sebenarnya. Itu masih hati ya. Kalau fisirri itu bukan di hati ya. Sirri itu adalah bisa didengarkan oleh diri sendiri. Jadi minimal kalau ngaji itu adalah umi-umi ya, bahasa Jawanya. Minimal itu adalah mulutnya itu bergerak. Mulutnya itu bergerak. Itu namanya sirri. Bisa didengarkan oleh diri kita sendiri. Maka dalam sholat pun ada sholat fisirri sholat dengan bacaan sirri dan sholat dengan bacaan jahri ya. Sholat dengan bacaan sirri itu ya seperti zuhur, asar itu adalah sirri. Kemudian jahri itu dengan bacaan keras bisa didengar oleh jamaahnya atau oleh orang lain ya. Jadi itu lah lafdun al-kalam huwa lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Yang saya garis bawahi adalah lafadznya itu sendiri ya. Mengenai al-murakkabu al-mufidu bil wad'i itu nanti pembahasan yang detail mengenai nahwu. Intinya adalah kalau ingin mempertahankan Al-Qur'an dan ini sangat berat itu adalah kalau bisa Al-Qur'an yamshi alal ard. Jadi dimanapun kita berada itu bisa mengaji. Jadi motifnya itu hanya satu. Dimanapun kita berada itu bisa ngaji. Sambil naik mobil, sambil ke sawah itu bisa ngaji ya. Di sawah sambil macul bismillahirrahmanirrahim ya, sambil baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Itu sebenarnya yang diinginkan kan seperti itu sambil nyangkul sambil ngarit ar-rahman allamal quran khalaqal insan allamahul bayan dan seterusnya sambil ngaji. Yang diinginkan kan ulama-ulama seperti itu. Bukan berarti ada yang memahami kalau hafal Al-Quran kemudian tidak bekerja. Nabi sendiri itu dengan bangga mengatakan kalau saya itu atujar, pedagang ya, saya mengatakan atujar, pedagang. Maka ayat-ayat yang membicarakan tentang dagang itu banyak kan. Seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' ya. Itu kan. Setelah menunaikan sholat Jumat ya, maka wadharul bai' pada waktu menunaikan sholat Jumat langsung fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' ya. Langsung ingat kepada Allah dan tinggalkan perdagangannya.
Sampai sekarang kalau di daerah Timur Tengah atau di Arab itu biasanya waktu sholat Jumat itu pinggir-pinggir masjid itu banyak orang yang jualan. Jadi setelah pulang dari Jumatan itu biasanya membawa oleh-oleh. Itu boleh. Yang tidak boleh adalah waktu sholat Jumat. Ketika sholat Jumat ditutup ya, tapi setelah sholat Jumat itu langsung boleh dibuka ya. Ya, itu. Jadi awal adalah cita-citanya adalah bagaimana menghafal Quran, motifnya adalah ingin membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Maka biasanya adalah cara mengukurnya adalah digunakan dibaca waktu sholat itu. Kalau waktu sholat tahajud atau sholat duha yang sederhana atau ba'diyah qalbiyah itu saya usahakan untuk wiridnya adalah wirid Al-Quran. Jadi itu Mas Aminul. Jadi motifnya Al-Quran itu adalah bisa membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Jangan secara umum jangan berargumentasi kalau sudah hafal Al-Quran tidak bekerja dan lain sebagainya, cuma ngapal tok itu. Itu Mas Aminul yang motivasi dari saya. Ada lagi Mas Aminul? Ya. Dari yang lainnya, Mas atau Mbak yang lainnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Official News TV ini ya. Jangan yang meliput ini. Namanya siapa, Mas? Iya, Ahmad Fatoni Al-Fakih. Luar biasa itu. Ahmad orang yang terpuji, Fatoni cerdas, Al-Fakih itu orang yang paham ya. Ya, dipanggil. Oh iya ya. Itu sudah saya buat tapi belum ya. Itu saya kalau e-learning kadang ini. Langsung ditulis di situ aja. Mengenai biodata langsung diklik, biasanya lingkaran atau apa itu diklik, kemudian langsung ditulis nama, kemudian eh, tanggal lahir boleh, tidak juga tidak apa-apa, alamat yang penting alamat. Yang lebih penting lagi itu adalah asal sekolah dan asal mondok. Dan yang paling penting adalah mutu atau apa kesan dan pesannya apa saja yang memberi motivasi, yang mendatangkan kebaikan. 4 poin itu saja. Tidak harus seperti saya, seperti itu banyak, itu tidak harus. Tapi kalau seperti saya boleh, nanti akan saya buatkan di kolom format Word-nya juga nanti bisa Anda upload. Kalau kolom yang saya buat sementara itu masih ketik langsung. Itu Mas Ahmad Fatoni Al-Fakih. Ya, kalau nanti kita di grup saja. Ini saya batasi seminggu kayaknya. Karena saya juga tugasnya banyak ya, baru membuat kelas. Kadang saya juga bingung ya. Sampai ingatkan di grup saja. Insya Allah saya tidak akan marah. Yang penting sopan ya. Jadi grup Pak ini belum bisa mengakses di e-learning gitu, atau kesulitan apa Anda ungkapkan di grup. Saya kasih waktu seminggu. Gitu ya Mas Fatoni. Ada yang lain? Absensi saja yang saya tekankan untuk pertemuan pertama. Nanti pertemuan kedua menyusul. Absensi itu saya batasi jam 12 ya. Kalau ada yang kesulitan lebih dari 5, maka saya akan buatkan absensi susulan. Tapi saya harap jam 12 ini sudah absen semuanya. Jadi absennya itu pukul 9.20 sampai 12. Itu absensi yang
yang seharusnya, yang idealnya. Dan semoga tidak ada masalah, itu yang saya harapkan. Ya. Untuk pertemuan kali ini yang utama absensi dahulu. Karena kalau sudah bisa absen berarti sudah bisa masuk kelas kita. Otomatis yang lain mudah masuknya. Baik, yang lainnya cukup? Cukup jelas? Ya cukup ya. Nanti kita lanjut di WA saja kalau memang tidak ada pertanyaan mengenai teknis dan lain sebagainya. Kalau ada yang belum paham mengenai tema dan sebagainya bisa Anda tanyakan sampai Anda itu benar-benar paham, Anda bisa benar-benar nyaman, bisa menikmati di perkuliahan ini ya. Jangan sampai perkuliahan ini membawa tidak nikmat ya, membawa adab ya tentunya. Atau apa yang siksa atau apa Anda merasa tersiksa, Anda merasa sedih gitu. Jadi saya harapkan pertemuan ini Anda merasa nyaman, merasa nikmat dan lain sebagainya. Itu yang saya harapkan. Untuk itu saya minta bantuannya, minta masukannya bagaimana caranya perkuliahan ini bisa sekondusif mungkin. Apalagi kalian itu masih mahasiswa baru, tentunya adalah dengan tempat yang baru, dengan kampus yang baru, membawa semangat yang baru ya. Itu yang saya harapkan. Saya kira itu, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, bisa kita sambung lewat chat. Bagaimana? Cukup? Cukup ya? Bismania, Muhammad Amar, Diki, ini laki-laki semuanya. Bella, gimana, sudah cukup ya? Mas Aminul, ya? Ya, saya bisa baca semuanya. Ini yang nampak-nampak saja. Ya, baik, itu kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Manfaat hidup yang berkah dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.